Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Dumateng kang kula hormati panjenenganipun Bapak Muhjabar selaku Takmir Masjid Al-Muttaqin ingkang kita tresnani menika. Atalallahu amrahu bisihah wal afiyah wa nafa'anallahu bi'ulumi insyaallah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, diberikan kesehatan sehingga kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu kemanfaatan daripada ilmu-ilmu beliau insyaallah. Amin Allahumma amin. Para rawuh sedaya, para bapak saha para ibu ingkang boten saged kawula sebataken setunggal menapa setunggalipun, insyaallah kita sedaya dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Ahad lalu kita mengkaji tentang hadis, apakah itu diroyah maupun riwayah. Hadis, riwayah, kemudian kita contohkan produksi atau hasil saking ilmu hadis riwayah nggih menika adanya kitab-kitab hadis yang diriwayatkan seperti kutubus sab'ah, ada kutubus sittah, kutubul khamsah, kutubul arba'ah, kutubus salasah, baik dari Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam An-Nasa'i, Musnad Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, ditambah nanti Al-Muwatta Imam Malik, ada nanti Sunan Darimi, ada Daruqutni, kemudian ada Abu Ya'la dan lain sebagainya. Itu produksi hasil dari hadis riwayah. Kemudian kita contohkan juga ada salah satu karya Al-Imam At-Tirmidzi. Jadi Imam Tirmidzi itu selain mengarang kitab nggih menika Al-Jami' As-Shahih li Tirmidzi, beliau juga mengarang banyak kitab, salah satunya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kalau kita pengen dekat dengan Kanjeng Nabi, maka kita membaca kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah ini. Belum sempat kita bahas, hanya kita sampaikan bab-babnya saja, ada 50 lebih bab di sana. Karena momennya ini masih momen Idul Adha, mungkin saya akan sampaikan sedikit tentang fikih kurban. Kenapa mesti didekati dengan fikih, pemahaman fikih? Kenapa tidak langsung merujuk pada Al-Quran dan Sunnah? Sebenarnya merujuk pada Al-Quran dan Sunnah, tetapi dengan pemahaman fikih. Mengapa demikian? Contoh misalkan, apa hukum kurban misalkan? Maka dijawab, hukumnya adalah sunnah muakkadah. Apakah di dalam Al-Quran ada teks sunnah muakkadah? Atau di dalam hadis Nabi sunnah muakkadah? Di dalam kitab Sunan Tirmidzi ini sunnah, tapi muakkadah ini dari mana? Bahkan kalau kita merujuk kepada Al-Quran langsung, maka di sana ada redaksi ayat di dalam surat Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar, dan solatlah, fasholli li rabbika, untuk Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah. Ini redaksi ini justru amar, seperti wa aqimus sholah, sholat 5 waktu,
ketika ada amar jadi wajib. Lalu apakah kemudian sholat Idul Adha, penyembelihan kurban itu jatuhnya juga wajib seperti sholat 5 waktu? Sama-sama perintah. Maka kita tahu hukum ini nanti dengan fikih. Apa itu al-fikhu? Fikih itu apa? Maka kalau kita merujuk di dalam kitab ini, saya bawa kitab Fathul Qorib Al-Mujib fi syarhi Al-Fadid Taqrib. Dados kitab ini itu sebagai syarah. Nama kitabnya Fathul Qorib Al-Mujib. Yang ngarang, yang nulis kitab ini Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Qasim Al-Ghazi. Sebagai syarah itu penjelas kitab yang ringkas ditulis sebelumnya oleh namanya Al-Qadhi Abu Suja atau Al-Imam Al-Allamah Ahmad bin Al-Husain Asy-Syahir bi Abi Syuja. Nama aslinya Al-Imam Al-Allamah Ahmad bin Al-Husain, terkenal dengan Al-Qadhi Abu Syuja. Nama kitabnya Taqrib. Kitab Taqrib ini kitab ringkas. Maka kemudian oleh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi Asy-Syaikh ini, beliau menerangkan lagi kitab ini di dalam kitab Fathul Qorib. Nanti kitab ini diterangkan lagi di dalam kitab namanya Hasyatul Baijuri, atau orang menyebut dengan Al-Bajuri. Hasyatul Baijuri atau Hasyatul Bajuri. Hasyatul, apa itu hasyah? Apa bedanya dengan syarah? Hasyah itu catatan pinggir. Maka ketika masih dirasakan di dalam kitab ini ada hal-hal yang mesti diterangkan lagi, maka Al-Imam Al-Baijuri atau Al-Imam Al-Bajuri menerangkan lagi di dalam kitabnya namanya Hasyatul Bajuri. Di dalam kitab ini diterangkan al-fiqhu lughatan al-fahm. Fikih itu secara bahasa artinya al-fahm, pemahaman. Wa istilahan, sedangkan secara istilah al-ilmu bil ahkami syar'iyyati al-amaliyati, ilmu tentang hukum-hukum syariat al-amaliyah, praktis yang kita praktekkan, seperti sholat, seperti zakat, seperti toharoh, seperti berkurban. Nah, ilmunya ada di fikih ini. Al-muktasabi, yang diambil min adillatihat tafsiliyah, dari dalil-dalil terperinci. Nah, maka kita tahu nanti hukumnya. Ada yang mengatakan wajib, ada. Siapa? Madhab Hanafi mengatakan kurban itu wajib. Tetapi mayoritas ulama kemudian sunnah muakkadah. Maka perlunya di dalam kitab Mughni Al-Muhtaj ila ma'rifati ma'ani Al-Fadil Minhaj. Terus kitab ini menerangkan tentang hari raya kurban itu dinamakan apa? Kalau kita biasanya menyebut dengan hari raya kurban, karena supaya mudah. Tapi sebenarnya namanya udhiyah. Nanti diterangkan wonten mriki. Apakah tidak ada istilah kurban itu sendiri di dalam bahasa Arab? Atau kalau kita merujuk kepada Al-Quran ada di sana. Tetapi hari raya kurban ini tidak memakai kata kurban dalam bahasa Arab yang ada di dalam Al-Quran, tetapi memakai kata udhiyah. Mengapa? Nah, ini saya terangkan dulu kata kurban di dalam Al-Quran. Itu kalau kita merujuk kepada Al-Quran, surat Al-Ma'idah 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu 'alaihim naba abnai adama bil haqqi idz qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhari qala la'aqtulanna. Ada kata qurbana fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhari qala la'aqtulanna. Qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin.
La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadi ilayka liaqtulak inni akhafu Allaha rabbal alamin. Inni uridu an tabu'a bi ithmi wa ithmika fatakuna min ashabin nar wa dzalika jazaa'ud dhalimin. Fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa asbaha minal khasirin. Ada kata kurbana, watlu alaihim, dan kisah ceritakanlah dan bacakanlah kepada mereka. Terus Kanjeng Nabi Muhammad diperintahkan untuk membacakan kisah. Kisah tentang apa? Naba abnai Adam bil haq. Kisah kabar tentang dua anak Adam. Naba abnai Adam bil haq, dengan benar. Siapa kedua anak Adam itu? Yaitu Qabil dan Habil. Ketika apa? Idz qarraba qurbana. Ketika mereka mempersembahkan kurban. Idz qarraba qurbana. Ada kata kurban. Maka apa yang terjadi? Nah, di sana kisahnya ada Habil dan Qabil. Habil ini karena dia seorang peternak, yang dikorbankan adalah hewan ternak yang paling bagus. Sedangkan Qabil ini karena petani, yang dikorbankan hasil dari panenannya, tetapi yang dikorbankan yang paling jelek. Walhasil apa? Fatuqubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Korban salah satu dari keduanya ini tuqubbila, diterima, walam yutaqabbal, dan tidak diterima dari yang lain. Miliknya Qabil tidak diterima. Maka kemudian ia mengatakan la'aqtulannak, akan aku bunuh kamu. Ini kata Qabil kepada saudaranya. Nah, saya tidak akan membacakan tafsirnya karena yang akan saya ambil hanya kata kurbanan. Ini tidak dipakai di dalam istilah Idul Kurban, ini tidak. Kenapa yang dipakai adalah udhiyah? Maka di dalam kitab ini Mughni al-Muhtaj ila ma'rifati ma'ani al-Fadil Minhaj. Kitab ini judulnya Mughni al-Muhtaj. Apa maknanya Mughni al-Muhtaj itu? Mughni itu artinya cukup. Al-Muhtaj itu adalah orang-orang yang membutuhkan. Artinya apa? Diharapkan orang yang membutuhkan ilmu bagaimana tentang syariat, maka dengan membaca kitab ini, fikih ini, ala madhabi al-imam asy-Syafi'i ini, diharapkan kemudian ia akan merasa cukup, mempunyai pengetahuan dasar tentang fikih. Niku harapan penulis. Nah, kitab Mughni al-Muhtaj ini ia merupakan kitab syarah juga. Dari kata kitab apa? Kitab Al-Minhaj. Kalau disebut Al-Minhaj di sini artinya Minhajut Thalibin. Yang mengarang Al-Imam An-Nawawi, kitab fikih yang mengarang Al-Imam An-Nawawi, lahir 631 Hijriah, meninggal 667 Hijriah. Kenapa Al-Imam An-Nawawi menulis kitab Al-Minhaj? Beliau menulis kitab itu sebagai syarah, penjelas dari kitab yang ada sebelumnya, ditulis Al-Imam Ar-Rafi'i, meninggal tahun 623 Hijriah. Terus Imam An-Nawawi tidak pernah bertemu dengan Imam Rafi'i. Nama kitabnya adalah Kitab Al-Muharrar. Kitab Al-Muharrar ini menghimpun pendapat-pendapat Imam Syafi'i yang termaktub di dalam kitab kitab induk, kitab Imam Syafi'i. Nah, yang menulis kitab ini siapa? Namanya adalah Asy-Syaikh Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Asy-Syirbini. Orang kadang mengatakan Asy-Syarbini, tetapi sebenarnya namanya kalau dilafalkan adalah Asy-Syirbini, nama daerah di Mesir. Beliau menulis kitab bab judulnya Kitabul Udhiyah.
Nah, apa itu udhiyah? Udhiyah itu mustaqqatun minal dhahwah. Beliau mengatakan diambil dari kata dhahwah. Kenapa disebut dengan dhahwah? Dados Idul Kurban itu disebut diambil dari kata dhahwah, udhiyahnya itu. Wa summiyat bi awwali zamani fi'liha wa huwa adhuha. Karena apa? Karena awal bolehnya menyembelih kurban itu duha. Waktunya adalah waktu duha. Nah, awal waktu penyembelihan itu adalah duha. Dibolehkan menyembelih itu. Nah, istilah daripada udhiyah itu adalah hewan yang disembelih itu. Itu ada 8 kata disebutkan di dalam kitab ini. Yang pertama apa? Dhammu hamziha. Kemudian yang kedua wa kasruha. Dhammu hamziha ini artinya hamzahnya didomahkan. Jadi udhiyah. Hamzah didomahkan berarti udhiyah. Wa kasruha atau bisa dibaca idhiyah. Mau udhiyah, mau idhiyah boleh. Wa tashdidu ya'iha, ya-nya di akhir sebelum ta marbutah di akhir itu dia ditasydidkan. Artinya dibaca apa? Udhiyah atau idhiyah. Jamaknya adalah adhahin. Kalau banyak maka adhahin. Ada 2, sudah 2. Total ada 8. Kemudian wa yuqalu dan dikatakan dhuhiyah bi fathi dhadiha. Dhatnya itu difathahkan dhuhiyah. Wa kasriha bisa juga dibaca dhihiyah. 4 berarti. Bisa disebut udhiyah, hewan sembelihannya itu. Bisa disebut idhiyah, bisa disebut dhuhiyah, bisa disebut dhihiyah. Wa jam'uha dhuhaya, jamaknya adalah dhuhaya. Wa yuqalu aidan, dan disebut juga takhfif dengan mentahfifkannya, meringankannya, artinya ya-nya tidak ditasydidkan menjadi udhiyah. Idhiyah. Jadi sudah udhiyah, idhiyah, udhiyah, idhiyah, dhuhiyah, dhihiyah. 6. Kemudian istilah lain 2 lagi, ada idhatun. Idhatun bi kasri hamziha, dikasrohkan hamzahnya di awal. Wa dhammiha, bisa dibaca juga dengan didomahkan, artinya udhatun. Wa jam'uha, jamaknya adalah adha. Maka hari raya kurban disebut Idul Adha. Kalau jamak artinya sembelihan itu banyak, tidak satu. Maka Idul Adha, bukan Idul Kurban, seperti yang kita ucapkan di dalam bahasa Indonesia. Nah, apa itu kemudian udhiyah dan lain sebagainya yang 8 ini tadi istilahnya disebutkan di dalam kitab Mughni al-Muhtaj ini. Beliau Al-Imam Asy-Syirbini menerangkan lebih lanjut. Wa hiya ma yudhbahu minan na'ami, yaitu apa yang disembelih dari an-na'am. An-na'am itu binatang ternak artinya. Jamaknya an'am. Di dalam Al-Qur'an maka ada surat Al-An'am. Sedikit tentang an'am atau an-na'am yang diciptakan oleh Allah ini. Kalau kita merujuk kepada Al-Qur'an surah Al-Maidah ayatnya pertama, surat yang kelima, uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum. Dihalalkan bagimu apa? Al-an'am. Binatang ternak ini. Illa ma yutla alaikum, kecuali apa? Kecuali yang akan diterangkan, yang akan dituliskan. Di mana itu? Di ayat setelahnya, ayat yang ketiga.
hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wama uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqah wal mawqudah wal mutaraddiyah wan natihah wama akala sabu illa ma zakaitum wama dhubiha 'alan nusub wa an tastaqsimu bil azlam dzalikum fisq. Yang diharamkan, yang dihalalkan Al-An'am. Yang diharamkan apa? Yang pertama, hurrimat alaikumul maitah. Diharamkan bagi kita. Al-maitah itu artinya bangkai. Wadamu, darah, haram. Walahmul khinzir, daging babi, haram. Wa ma uhilla li ghairillahi bih, disembelih tetapi tidak dengan menyebut nama, tetapi bukan dengan nama Allah, haram jatuhnya. Wal munkhaniqah, munkhaniqah itu apa? Artinya dicekik. Sebenarnya zatnya hewan itu, misalkan ternak, dia halal zatnya. Sebenarnya dia kambing misalkan halal. Tetapi karena nggak ada pisau, kita merasa kuat, kemudian udah cekik aja lah kalau gitu. Ini jadi haram jatuhnya. Gara-gara nggak ada pisau, kemudian udah dicekik aja. Kan ini kambing, ini nggak bisa. Jatuhnya jadi haram. Wal mauqudah, mauqudah itu artinya dipukul. Sapi misalkan, sapi ini halal, binatang ternak, Al-An'am. Kita cari pisau, tidak ada pisau, cari pisau untuk sembelih, tidak ada pisau. Karena merasa, saya kan seperti Mike Tyson, udah saya pukul aja 2 kali paling mati. Jatuhnya jadi haram. Wal mutaraddiyah, dijatuhkan dari tempat yang tinggi. Dijatuhkan dari pohon kelapa, udah tak jatuhin aja lah, biar cepat. Ini juga jatuhnya haram. Wan natihah, natihah itu diberi, ditanduk, natihah. Berian sama sapi, sapinya mati. Ini jatuhnya jadi haram, tidak disembelih. Wa ma akala sabu illa ma zakaitum, dia ditangkap, diterkam oleh binatang buas, tidak sempat disembelih, tidak sempat menyembelih, jatuhnya haram. Wa ma dhubiha 'alan nusub, dan yang dipersembahkan kepada berhala-berhala, itu haram. Wa antastaqsimu bil azlam, dan tidak boleh juga menggundi nasib kalau zaman dulu itu dengan anak panah. Dzalikum fisq, semua itu adalah dosa. Nah, kenapa Allah menciptakan Al-An'am ini? Kenapa binatang ternak ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita merujuk kepada surat An-Nahl, surat An-Nahl itu surat yang ke-16, ayatnya nanti ayat yang kelima, ayat yang keempatnya itu Allah bercerita tentang penciptaan manusia. Baru setelah itu yang dimakan manusia. Al-An'am. Wal an'ama khalaqaha lakum fiha tif'u wa manafi'u wa minha ta'kulun. Wal an'am artinya binatang-binatang ternak ini diciptakan, telah diciptakan oleh siapa? Oleh Allah. Untuk apa? Lakum fiha tif'u wa manafi'u linnas wa minha ta'kulun. Wa manafi'u wa minha ta'kulun. Artinya tif'un itu artinya hangat. Untuk menghangatkan manusia dengan apa? Dengan kulitnya. Ada biri-biri, domba, diambil kulitnya jadi wol. Manfaat bagi manusia. Nah, ini diciptakan oleh Allah, salah satunya untuk itu. Wa manafi'u, manfaat-manfaat yang banyak sekali. Wa minha ta'kulun, dan ada juga yang kalian makan, termasuk untuk berkorban. Fungsi yang lain diterangkan oleh Allah apa? Wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bisyiqqil anfus inna rabbakum laraufur rahim. Wa tahmilu athqalakum, membawa barang-barangmu yang berat. Ila baladin lam takunu balighihi, kepada tempat yang kamu tidak bisa mencapainya kecuali dengan susah payah. Dari Mekah ke Madinah, bawa barang banyak. Kita angkat tidak kuat, kita naikkan unta. Ini fungsinya.
Nah, di sini di dalam kitab ini diterangkan wahiya mayutbahu minan na'am, yang disembelih dari ternak berkaki 4. Nah, kalau menyembelih ayam apakah boleh? Nah, ada yang menerangkan tentang ayam. Bolehnya menyembelih ayam, tetapi ini tidak terlalu populer ya. Karena ada diterangkan karena kalau tidak mempunyai apa-apa untuk disembelih, pengen sekali menyembelih, adanya cuma ayam, dibolehkan. Karena yang penting itu bisa mengalirkan darah, ada dibahas. Tetapi itu tidak populer. Taqarruban ilallahi ta'ala. Tujuannya disembelih itu apa? Ternak ini taqarruban, untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Min yaumil aidi ila akhir ayyamit tasyriq. Waktunya dari hari Aidil Fitri ini ila akhir ayyamit tasyriq, akhir hari tasyriq. Wa hiya min a'lami dinillahi ta'ala. Nah, fungsi daripada kurban ini salah satunya adalah untuk syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merujuk kepada tafsir Al-Baghawi, tafsir Al-Baghawi ini asli namanya adalah Ma'alimut Tanzil, ditulis oleh Al-Imam Al-Baghawi. Beliau lahir tahun 433 Hijriah. Ada yang mengatakan 436 Hijriah. Al-Imam Al-Baghawi lebih tua daripada Imam Ibnu Katsir. Ibnu Katsir itu lahir tahun 701 Hijriyah. Imam Al-Baghawi 433 Hijriyah. Di pertengahan itu ada Imam Qurtubi. Imam Qurtubi lahir tahun 671 Hijriyah. Pertengahan antara Imam Baghawi dan Imam Ibnu Katsir. Beliau menerangkan di dalam tafsirnya, tafsir Al-Baghawi, wa qauluhu azza wa jalla fasholli li rabbika wanhar. Inna unasan, zaman itu ada manusia kanu yusalluna li ghairillah. Mereka itu solatnya bukan karena Allah. Wa yanharuna li ghairillah. Mereka juga berkorban, tapi korbannya tidak karena Allah. Fa amarallahu nabiyahu, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya untuk apa? Ayyusalliya. Maksudnya salat ini adalah salat Idul Adha. Wa yanhara, dan menyembelih binatang kurban lillahi azza wa jalla, untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini makna syiar. Kalau ada orang syiar kepada selain daripada Allah, tandingi mereka dengan menyembelih binatang kurban ini lillahi ta'ala. Nah, ini apa yang diterangkan oleh Al-Imam Al-Baghawi di dalam tafsirnya. Nah, kemudian Al-Imam Asy-Syirbini ini beliau mengutip yaitu hadis Nabi Muhammad SAW dari Al-Imam Muslim. Annahu sallallahu alaihi wasallam qala. Nah, tapi saya ini redaksinya sama ya. Saya akan ambilkan dari kitab Sunan Tirmidzi saja. Kan saya lanjutkan sedikit lagi. Redaksinya sama karena kemarin kita membahas tentang apa itu hadis mutawatir. Mutawatir itu ada dua, mutawatir lafzi, ada mutawatir maknawi. Mutawatir lafzi itu kalau lafalnya redaksinya sama, banyak. Ada mutawatir maknawi, poin-poinnya sama meskipun lafalnya berbeda. Ini salah satu dari hadis mutawatir. Karena tidak hanya di dalam kitab Sahih Muslim, tetapi juga di dalam kitab Tirmidzi ada, dan di kitab-kitab yang lain juga ada. Babnya adalah babun fi al-udhiyati bi kabsyaini. Kanjeng Nabi itu beliau ketika udhiyah, ketika melakukan penyembelihan kurban itu dengan 2 gibas. Dhuha Rasulullah, langsung saja ke matanya. Dhuha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi itu menyembelih. Apa yang disembelih? Bikabsyaini.
2 kibas, kambing kibas. Aqranaini itu mempunyai 2 tanduk. Amlahaini ini diterangkan oleh Al-Imam Asy-Syirbini wonten mriki, artinya apa? Warnanya itu al-abyadu al-khalis, warnanya putih sekali. Dzabahahuma biyadihi, disembelihnya dengan tangannya sendiri. Wasamma, kemudian beliau bertasmiyah, mengucapkan bismillah. Wa kabbara, kemudian beliau bertakbir. Wa wada'a rijlahu ala sifahihima, kemudian menaruh kaki beliau yang mulia itu di lambung daripada hewan ternak ini. Artinya apa? Beliau menyembelih sendiri, tidak mewakilkan kepada orang lain. Nah, wasamma tasmiyah ini ada yang kemudian ulama mengatakan boleh dibaca secara sempurna, tetapi ada yang mengatakan bismillah saja. Karena apa? Di dalam penyembelihan tidak ada ar-Rahman ar-Rahim. Nanti kalau terlalu sayang sama hewan, nanti tidak dibelih-belih nanti. Ada yang mengatakan semacam itu. Para sedaya ingkang kula hormati. Kemudian Al-Imam Asy-Syirbini ini, nah ini keterangan ini juga ada nanti di dalam Hasyiah Al-Bajuri, kitab yang menerangkan fikih madhab Asy-Syafi'i. Hasyiah Al-Bajuri juga diterangkan di sana, menerangkan kitab Fathul Qorib. Jadi kitab niki diterangkan lagi oleh Al-Imam Al-Bajuri, mengutip hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi ada, Imam Hakim juga ada, Imam Ibnu Majah ada. Coba saya bacakan yang dikutip oleh Al-Imam Asy-Syirbini ini, diambil dari kitab Tirmidzi ini. Saya akan bacakan dari yang aslinya saja. Ma'amila adamiyun min amali yaumin nahri. Tidak ada amalan anak Adam min amali yaumin nahri, dari amalan-amalan yang dilakukan pada hari raya penyembelihan itu, ahabbu ilallah, yang lebih dicintai oleh Allah, yaitu apa? Min ihraqid dami, yaitu mengalirkan darah. Nah, terus ini dikutip oleh Al-Imam Asy-Syirbini di dalam kitab Mughni Al-Muhtaj. Juga dimasukkan juga di dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri wonten mriku. Hadisnya dhaif oleh Al-Imam Albani, tetapi dikuatkan oleh hadis-hadis lain termaktub di dalam kitab Al-Hakim dan Ibnu Majah. Innahu layati. Kenapa begitu? Kenapa mengalirkan darah itu yang paling baik? Maka diterangkan di hadis ini juga, dikuatkan oleh hadis lain. Perbuatan apa yang harus kita lakukan di dalam hari raya Idul Adha ini? Kanjeng Nabi mengatakan setelah khutbah, sholat, khutbah, mendengarkan khutbah, kemudian menyembelih korban. Innahu layati yaumal qiyamah, yang dikorbankan itu, artinya yang disembelih itu di hari kiamah itu nanti akan datang biquruniha wa asy'ariha wa adlafiha, bahkan sampai tanduk-tanduknya, bahkan sampai rambut-rambutnya dan telapak-telapak tangannya. Wa inna dama la yaqa'u minallahi bimakanin qabla ayyaqa'a minal ard. Ini kinayah. Maka di dalam, kalau kita mempelajari ilmu balaghah, ini masuknya kinayah. Artinya ini fadilah. Artinya apa? Darah itu sebelum dia menyentuh tanah, itu dia sudah mencapai tempat yang mulia di sisi Allah. Artinya bagaimana sangat utamanya penyembelihan hewan kurban ini. Maka di dalam ilmu balaghah ini namanya kinayah. Maka apa yang mesti kita lakukan? Sabda Nabi, fatibu biha nafsan. Ini kalau di dalam ilmu namanya ilmu nahwu, namanya tamyiz. Kayak toba Muhammadun nafsan. Artinya apa? Bersenang-senanglah, bergembiralah di hari itu, berlapang hatilah. Karena apa? Karena insya Allah ibadah kita diterima oleh Allah. Ini menunjukkan maka
menurut para ulama ini menunjukkan diterimanya ibadah kita di hari raya Idul Kurban atau Udhiyah ini. Para rawuh sedaya ingkang kula hormati, yang saya terangkan ini baru istilah tentang kurban. Karena waktunya sudah tidak mencukupi, insya Allah kita ada satu lagi pertemuan di akad yang akan datang. Mudah-mudahan nanti kita akan sampaikan syarat singkat tentang fikih kurban niki. Menika ingkang saged kawula aturaken, mbok bilih wonten kalepatanipun nyuwun pangapunten billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.